Welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview serta prediksi dari pertandingan final UEFA Super Cup tahun 2021. Pertandingan antara Chelsea versus Villarreal. Kita tahu bahwa Chelsea menjadi juara Liga Champions musim lalu setelah mengalahkan Manchester City, sedangkan Villarreal menjadi juara Europa League musim lalu setelah mengalahkan Manchester United. Sebetulnya bisa saja dua klub asal kota Manchester tersebut bertemu di pertandingan final UEFA Super Cup tahun ini. Tetapi Chelsea dan juga Villarreal bisa mengalahkan dua klub asal kota Manchester tersebut. Artinya memang Chelsea dan Villarreal punya taktik yang jitu untuk bisa mengalahkan dua tim asal kota Manchester tersebut. Memang Villarreal menang melalui adu penalti, tapi jangan lupa Villarreal bisa mencegah Manchester United untuk mencetak gol dengan sederet pemain-pemain bintang mereka. Bruno Fernandes sendiri tidak berkutik di pertandingan final Europa League musim lalu. Dan MU jika saya tidak salah hanya mendapatkan dua peluang yang berbahaya di pertandingan final tersebut yang berlangsung secara open play selama 120 menit. Artinya secara defense Villarreal ini solid. Sedangkan Chelsea hanya dengan dua peluang yang berbahaya di final Champions League musim lalu bisa mengalahkan Manchester City melalui gol dari Kai Havertz yang diberikan umpan oleh Mason Mount. Artinya kedua tim ini, Chelsea dan juga Villarreal, punya defensive record yang baik dan juga punya pertahanan yang tangguh. Berarti pertandingan final UEFA Super Cup ini kemungkinan besar akan berlangsung ketat. Karena kedua tim ini mengandalkan compact style of football. Bedanya, Villarreal compact style dengan mengandalkan passing game, namun Chelsea compact style dengan mengandalkan fast break. Fast break itu berarti hanya melakukan satu atau dua kali passing, tetapi mengirimkan bola ke depan, ke lini depan mereka agar bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Kita tahu bahwa masalah Chelsea adalah dalam urusan mencetak gol dan mereka sekarang berhadapan dengan tim yang punya defensive record yang baik. Jadi saya pikir pertandingan ini tidak akan mudah bagi Chelsea dan juga tentunya akan lebih sulit lagi bagi Villarreal karena juga mereka berhadapan dengan tim yang telah improve yang mengalami kemajuan yang signifikan sejak ditangani oleh Tuchel. Hanya dalam beberapa bulan Tuchel bisa merubah Chelsea punya the winning mentality. Kenapa saya katakan the winning mentality? Karena teman-teman bisa melihat bagaimana Chelsea bisa menerobos masuk hingga ke final Champions League dan juga mereka sempat lolos atau memang mereka lolos ke final Piala FA tapi kalah lawan Leicester. Dan juga mereka bisa bersaing di papan atas. Sebelumnya kita tahu mereka berada di luar top 4 zone saat mereka masih dilatih oleh Frank Lampard. Sedangkan Unai Emery di musim pertamanya bisa membawa Villarreal masuk ke final Europa League dan juga menjadi juara. Dan Unai Emery kita tahu adalah rajanya Europa League karena sebelumnya dia pernah berhasil membawa Sevilla menjadi juara 3 kali dan juga pernah membawa Arsenal masuk ke final. Sayang, Unai Emery itu tidak dipercaya oleh manajemen Arsenal untuk melatih Arsenal lebih lama lagi. Seandainya dia diberikan waktu lebih lama lagi, belum tentu Arsenal akan terpuruk seperti saat ini. Tapi Unai Emery kan menjawab kritikannya semua dengan membawa Villarreal menjadi juara. Dan tidak mudah juga bagi Unai Emery untuk lolos ke final musim lalu kan. Dia juga perlu menyingkirkan Arsenal, klub yang pernah dia latih. Jadi jika Villarreal bisa menyingkirkan Arsenal, bisa mempersulit MU di pertandingan final Europa League, nah Chelsea perlu berhati-hati di pertandingan final ini teman-teman. Walaupun secara materi pemain jelas Chelsea lebih unggul karena kita tahu materi pemain Chelsea itu baik secara individu dan juga pada saat mereka bermain kolektif tampak lebih menakutkan pada saat mereka bisa mendominasi jalannya sebuah pertandingan. Belum tentu Chelsea akan menurunkan semua pemain inti mereka di pertandingan final ini karena ada beberapa pemain yang terlambat gabung kan dengan tim di masa pramusim karena memang mereka membela tim nasionalnya di Euro 2020 dan juga ada yang membela tim nasionalnya di Copa America. Berarti belum tentu pemain seperti Mason Mount, Jorginho, Emerson dan juga Thiago Silva akan main dari menit-menit awal. Sedangkan dari
Villarreal pun sama, kita tahu Pau Torres baru saja menjalankan tugasnya membela tim nasionalnya di Olimpiade. Dan juga kabarnya Dani Parejo belum tentu akan bermain di pertandingan ini, sama juga dengan Samuel, pemain asal Nigeria di Villarreal yang sebetulnya punya kecepatan dan juga kemampuan melakukan cutting inside atau terobosan-terobosan, melakukan penetrasi ke dalam pertahanan tim lawan juga diragukan untuk tampil di pertandingan final ini. Tapi bagusnya bagi kedua tim bahwa penjaga gawang inti mereka akan bisa turun di pertandingan ini. Karena baik Rulli dan juga Mendy adalah dua penjaga gawang yang performance-nya stabil, yang membantu timnya punya defensive record yang bagus. Berbicara tentang pertandingan final ini, kita tahu akan dimainkan di venue netral. Chelsea tidak pernah punya masalah bermain di venue netral. Siapapun pelatihnya sebelumnya kan, teman-teman tentu yang merupakan fans Chelsea sudah mengetahui hal tersebut. Mereka jika sudah masuk ke final, kemungkinan besar maka akan menjadi juara. Memang sih mereka pernah gagal juga kan lawan MU di Champions League. Tapi kan setelah itu juga mereka masuk ke 2 kali final Champions League yang mereka menjadi juara lawan Bayern. Kemudian mereka juga menjadi juara musim lalu lawan Manchester City. Tapi catatan Chelsea di Super Cup ini tidak sebegitu baik seperti di Champions League. Karena mereka baru bisa menjadi juara tuh 1 kali pada tahun 98 saat mereka mengalahkan Real Madrid. Unai Emery juga tidak punya rekor yang baik di UEFA Super Cup. Belum pernah membawa timnya menjadi juara. Sevilla juga dia gagal, lawan Madrid, lawan Barcelona. Ya, dan kemudian sekarang dia punya chance untuk lawan Chelsea. Dan juga yang menariknya bahwa sebelum Super Cup ini, Villarreal bermain beberapa pertandingan uji coba melawan klub-klub asal Inggris. Artinya memang Unai Emery ingin para pemainnya tuh siap bermain fisikal dan juga bermain agresif. Tapi Chelsea ini yang menarik ya, bahwa Chelsea di pertandingan pramusimnya tampak para pemainnya tuh sudah panas. Artinya memang dari segi persiapan nih menurut saya, baik physically or mentally, para pemain Chelsea itu lebih fit. Villarreal dengan akan absennya pemain-pemain vital mereka, saya pikir tidak akan mudah untuk meladeni permainan cepat, permainan agresif dari para pemain Chelsea. Tentu untuk pertandingan ini Chelsea belum bisa menurunkan Romelu Lukaku karena belum ada penandatanganan kontrak antara Chelsea dengan Lukaku. Memang hanya tunggu waktu saja untuk kedua belah pihak ini menjalin kerjasama. Saya pikir dalam beberapa hari ke depan Lukaku akan resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Chelsea. But Chelsea still have Havertz, Chelsea still have Werner, Chelsea still have Ziyech, di mana ketiga pemain ini performance-nya bagus, menunjukkan progres yang luar biasa di pertandingan-pertandingan pramusim. Sedangkan Villarreal akan mengandalkan Gerard Moreno, mereka akan mengandalkan Trigueros, mereka juga akan mengandalkan Albiol, pemain senior di skuad mereka yang menjadi palang pintu di lini pertahanan. Secara persentase nih di atas kertas, menurut saya sih peluangnya adalah 50-50. Memang materi pemain Chelsea lebih bagus, pelatihnya juga bagus. Tapi kan Villarreal walaupun materi pemainnya kalah dari Chelsea, tapi pelatihnya juga pintar nih, Unai Emery. Jadi di atas kertas nih menurut saya peluangnya adalah 50-50. Yang bisa membuat salah satu tim ini menang adalah jika mereka mampu memanfaatkan kelengahan di pertahanan tim lawan. Nah itu sangat penting, seperti apa yang selalu dilakukan oleh para pemain Chelsea. Pada saat para pemain tim lawan ini tidak waspada di defense, dengan pergerakan-pergerakan cepat, mereka akan bisa menciptakan peluang dan mencetak gol. Sama juga seperti Villarreal, ya kan? Mereka memanfaatkan kelengahan di pertahanan tim lawan. Jika tidak perlu, maka Villarreal tidak akan menyerang. Maka itu perlu kesabaran berhadapan dengan Villarreal. Manchester United saja tidak bisa mencetak gol, tidak bisa banyak menciptakan peluang. Arsenal tidak banyak mencetak gol di Emirates dan justru gagal mencetak gol yang mereka butuhkan untuk lolos ke final. Itu tadi saya katakan di atas kertas. Namun saya memberikan persentase lebih besar ke Chelsea untuk memenangi pertandingan final ini karena persiapan dari Chelsea jauh lebih matang dan juga kita tahu ambisi dari para pemain Chelsea dan juga pelatihnya yang ingin sukses di setiap final yang mereka main di musim depan ini, dan tentunya salah satunya dimulai dari UEFA Super Cup. Saya pikir Chelsea sudah punya amunisi yang cukup untuk bisa memenangi pertandingan ini. Memang Villarreal merepotkan tim-tim asal Inggris di Europa League musim lalu, tapi tanpa dua pemain inti mereka yang tidak akan bisa turun. Parejo kita belum tahu nanti jika last minute turun, tapi jika dia tidak turun, sulit menurut saya mengimbangi kedalaman dari lini tengah Chelsea. Walaupun jika Jorginho tidak bermain dari awal, tapi masih ada Kovacic, masih ada Kante. Jadi saya pikir Chelsea punya
peluang lebih besar untuk memenangi pertandingan ini, dan tentu kita tunggu nanti bagaimana pertandingan akan berjalan menarik dan seru karena kedua tim ini akan bermain single match, artinya mereka akan coba untuk meraih kemenangan di pertandingan final ini yang tentu menurut saya merupakan pertandingan dan juga gelar yang prestisius bagi kedua tim ini. Good luck Chelsea dan juga good luck Villarreal. Nanti saya akan kembali dengan konten review dari pertandingan final ini. No hit, only football, salam sepak bola.